Sampurasun. Rampes. Itu. Oke, sore ini saya kedatangan tamu. Lain tamu benernya, Bah. Abah TB dari Padepokan Sari Oneng. Alhamdulillah, Bah, thank you pisannya atas sumping ke dia ya. Biasa silaturahmi ya, udah lama nggak bertemu. Abah TB ini dari Padepokan Sari Oneng, Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Lars banyak. Yap. Kali ini saya bakal ngobrol seputar salah satunya seputar Padepokan. Ini, Bah. Padepokan Sari Oneng tuh naon sih, Bah? Yang Abah ketika berbicara Padepokan ya. Padepokan Sari Oneng itu dasar pemikirannya adalah di Parakan Salak khususnya ada sebuah gamelan bersejarah yang mana sekarang gamelan tersebut ada di Museum Gesan Ulun Sumedang. Karena rasa memiliki terhadap gamelan tersebut untuk dikembalikan lagi sedikit kemungkinan tidak bisa. Ya. Sangat sedikit kemungkinannya. Karena orang Sumedang sendiri atau Pemda Sumedang sendiri sudah merasa memiliki tentang gamelan itu. Ya. Nah makanya saya mendirikan Padepokan dengan nama Sari Oneng hanya sekedar untuk melestarikan nama. Melestarikan nama. Hanya untuk melestarikan nama. Berarti intinya mah dari gamelan gitu, Bah, ya? Dari gamelan. Dari gamelanna namana Sari Oneng gitu. Sari Oneng Parakan Salak yang pernah melanglang buana ke Eropa. Di antaranya tahun 1889 ya. itu pernah mengisi suatu stand khususnya dari Java Stands di Prancis, ikut meresmikan Menara Eiffel. Ya. Itu makanya disebut gamelan bersejarah. Dan tahun 1893 itu ikut pameran teh di Den Haag, Belanda. Di antaranya itu. Berarti gamelannya udah ada di gamelan sudah ada lagi di di Sumedang. Museum Gesan Ulun Sumedang. Sumedang ya, oke. Berbicara Padepokan ya. Padepokan Abah itu Sari Oneng itu sebetulnya di sana tuh tempat apa sih, Bah, gitu? Justru saya berbeda dengan padepokan-padepokan yang lain. Artinya saya ingin merubah paradigma Padepokan. Ya. Dari dulu sampai dengan sekarang masih banyak padepokan-padepokan yang berdiri lebih identik kepada tempat mencari keilmuan yang berbau satu mistis mungkin Ya. ada Perguruan gitu, Bah, ya. perguruan lah. Di antaranya ada perkumpulan padepokan tuh lamun cek Sunda teh mah tempat neangan ilmu kadugalan. Kadugalannya. Bener. Neangan kadugalan deh naonnya bahasa Indonesia teh gitulah. Sok yang kayak Ilmu gitu, Bah, ya. Ilmu yang kanuragan. Ya. Ilmu kanuragan. Nah, di Padepokan Sari Oneng sendiri tidak ke arah sana. Ya. Karena di Padepokan Sari Oneng ada komunitas-komunitas, di antaranya ada komunitas jelajah situs. Ada komunitas diskusi umum. Ya. Ada komunitas yang mau belajar fotografi. Ada ya. Ada komunitas yang mau belajar tentang baca tulis bahasa Sunda kuno. Terus ada komunitas karawitan. Gamelan. Terus ada komunitas musik etnik Sunda. Di antaranya Karinding Celempung, Rebab Tarawangsa kan gitu. Nah, ini tidak ke arah yang tadi. Justru kita lebih mengarah kepada edukasi. Karena kepentingannya untuk memperkenalkan kepada
para pemuda atau anak-anak muda sekarang yang memang sudah tidak tahu lagi tentang budaya. Ya, benar-benar. Kebanyakannya gitu. Ya. Gitu. Gitu berarti segala jenis komunitas ada di dinya, segala jenis bidang diusahakan gitu. Harus ada. Nah, sebentar lagi saya akan mengadakan lagi untuk pelatihan tari. Seni tari. Seni tari. Seni tarinya seni tari bukan seni tari kontemporer, tapi seni tari klasik. Seperti jaipong kan, Mbah? Bukan. Seni tari klasik itu seperti sirimpi. Namanya serimpi. Persis dengan jaipong apa gimana, Pak? Beda. Lebih ke klasik, hampir sama dengan tari Jawa. Tari Jawa. Itu serimpi itu budaya Sunda, Bah? Budaya Sunda itu budaya dulu. Serimpi, nayub kan itu tari nayuban. Itu lebih ke klasik. Karena saya mengelola Padepokan itu lebih mengarah kepada perilaku leluhur atau perilaku nenek moyang kita dulu yang sudah banyak dikesampingkan atau tidak tahu anak-anak muda sekarang. Nah, saya berusaha ingin memunculkan kembali, bukan kita supaya hidup itu mundur lagi ke belakang. Tidak seperti itu. Jadi lebih ingin mengedepankan supaya anak-anak muda sekarang lebih mengenal lagi bahwa nenek moyang kita tuh ini loh. Gitu. Dikemas secara modern berarti, Pak? Enggak. Tidak mau. Ada mengikuti. Lamun cek paribahasa Sunda kudu mi indung ka waktu mi bapak ka zaman. Jadi kita harus bisa mengikuti perubahan zaman, perkembangan zaman kan gitu. Tidak lupa dengan jati dirinya. Itu benar. Itu. Ya kadang berbicara tentang budaya Sunda ya saya orang Sunda, Pak. Ya, kadang saya belum tahu gitu, banyak yang belum tahu. Pasti. Belum tahu tentang seperti hal ini yang biasa kita lakukan, cara berpakaian gitu, Bah. Ngomong-ngomong cara berpakaian, Bah nih. Kalau berpakaian, saya justru ingin tadi itu kan lebih keingin melestarikan tujuannya kan. Tujuannya melestarikan, Bah. Tujuannya melestarikan. Sehingga saya sudah hampir 12 tahun tidak pernah memakai kostum seperti biasanya. Lepis, lepis kemeja, henteu aya nama make pangsi we, minimal kaos Padepokan Sari Oneng, minta kaonangan gitu. Naik pesawat juga begitu, kan gitu ya. Ketika saya Bang, ya Mas, punten. Eta ke bandara disangka dukun, Bang. Ada pernah saya waktu mau ke Bali, ada pertemuan budayawan di Bali. Meskipun saya bukan seorang budayawan, saya tidak pernah mengklaim bahwa saya budayawan. Saya pernah dipanggil oleh salah satu petugas keamanan bandara, dan isi tas yang saya bawa diperiksa. Pakai tas naon, Bah, eta harita? Lamun eta mah kaneronnya. Kaneron nu tina eta teh, Bah, ya? Tina hoe tas anyam ya. Tas anyam. Ya. Mau dipanggilnya? Panggil. Dengan memohon maaf segala macam, itulah SOP-nya seperti itu. Saya bilang nggak jadi masalah karena ini kan tugas Anda kan. Bisa diperiksa katanya tas Bapak, boleh. Barangkali membawa barang-barang bertuah, kan berarti aya asumsi orang dianggap dukun kan gitu. Benar. Padahal tidak seperti itu. Orang yang berpakaian pakai iket, baju hitam, tidak semuanya dukun. Iya, Pak. Orang di luar pasti nganggapnya stigma, pasti itu yang nggak tahu, yang nggak paham gitu banyak. Justru saya lebih baik disangka dukun daripada saya berdukun. Betul. Kan gitu. Benar. Ya betul. Lebih baik disangka berdukun daripada saya berdukun. Iya benar. Kan gitu. Iya benar. Itu terus akhirnya kok apa? Nah, akhirnya ya tidak jadi masalah karena tidak ada apa-apa. Terbawanan, Bah, ya. Nah, juga tapi ketika saya pergi ke Malaysia juga ada undangan dari salah satu komunitas mahasiswa di salah satu universitas di Malaysia. Ya orang Malaysia juga saya jadi perhatian. Oh gitu. Jadi pusat perhatian. Malaysia ngapain, Bah, harita? Kaitannya dengan budaya juga, karena di sana komunitasnya komunitas kebudayaan dari anak-anak mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri lah di Malaysia.
Indonesia itu di Selangor pada saat itu. Selangor, ya. Itu. Oh gitu. Ya bah, sebetulnya orang Sunda gitu ya, orang Sunda seharusnya gitu ya berpenampilan seperti iya, oke nggak sih bah? Gitu. Oh enggak juga. Tidak harus memaksakan, tidak harus memaksakan kehendak, karena ini kan selera. Iya. Karena selera. Iya. Anak muda sekarang pun harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Mungkin karena seiring dengan faktor usia, kalau saya secara pribadi kan gitu. Adapun anak-anak muda paling di tiap-tiap event-event saja, event-event tertentu berpakaian seperti ini. Tidak harus. Yang penting bukan pakaiannya. Yang penting perilakunya harus nyunda. Perilaku nyunda, benar, beres. Ya, ada paribasa kan gitu. Aduh, saya tahu mah meni nyunda pisan, padahal lain orang Sunda.